Seorang pria tewas dalam kondisi mengenaskan di dapur rumah warga di Desa Gunung Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan pada Kamis 28 Mei tengah malam. Belakangan diketahui pria bernama Akmi tersebut dihabisi oleh pemilik rumah yakni Idam. Pelaku Idam sempat kabur seusai beraksi, namun tak berselang lama ia menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Selengkapnya mengenai kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Sahri Ramadan. Selamat petang, Sahri, bisa dilaporkan apa motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban di rumahnya sendiri? Baik, terima kasih rekan Siska dan juga Tribuners dapat kami laporkan untuk motif kasus pembunuhan ini sendiri sejauh ini dari laporan ataupun keterangan yang kami terima dari pihak Satreskrim Polres Empat Lawang, yakni adanya dugaan perselingkuhan antara istri pelaku dan juga korban. Seperti itu motifnya, rekan Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kronologi peristiwa? Bagaimana korban ini bisa berada di rumah pelaku? Baik, dari laporan ataupun keterangan yang kami peroleh dari Polres Empat Lawang, malam itu memang pelaku ini sedang membuka ataupun melihat salah satu media sosial dari istrinya, yakni Facebook Messenger. Nah, di mana saat pelaku melihat isi dari Facebook Messenger tersebut, sebelumnya dia juga sudah menaruh kecurigaan dengan percakapan antara istrinya dan juga korban, seperti itu. Nah, akan tetapi saat pelaku ingin melihat isi chat tersebut, ternyata chat tersebut harus dipulihkan seperti itu. Memulihkan itu pun harus menggunakan kata sandi ataupun sandi pengaman. Nah, karena tidak bisa dari situlah pelaku langsung mengirimkan pesan kepada korban, di mana pesan tersebut direspon oleh korban. Di mana saat itu korban juga sempat menelepon istri pelaku, yang dimana saat itu istri pelaku juga sempat mengangkat telepon tersebut, bahkan sempat juga video call, di mana saat video call tersebut korban tidak melihat keberadaan pelaku, di mana istri dari pelaku sendiri disuruh ataupun diawasi oleh si pelaku sendiri, hingga akhirnya disampaikan oleh Polres Palawang pada saat itu pelaku ini memancing korban untuk datang ke rumahnya dengan menggunakan handphone dari istrinya, seperti itu, hingga akhirnya kemudian dia datang. Di sanalah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, seperti itu, rekan Siska. Baik, saat peristiwa terjadi, saat korban tiba di rumah pelaku, apakah korban dan juga pelaku ini sempat terlibat perkelahian atau pelaku langsung menyerang korban? Baik, dari laporan yang kami terima dari Satreskrim Polres Palawang, saat itu memang pelaku sempat bersembunyi sambil menyiapkan senjata tajam berupa pisau. Pada saat itu juga dia secara tidak sengaja menemukan tombak di dalam rumahnya, yaitu tepatnya di dalam kamar mandi. Dia pelaku sempat menyuruh istrinya untuk mengajak korban masuk. Nah, saat korban masuk itulah, baru masuk pintu, disitulah si pelaku menyerang korban secara membabi buta. Baik, antara pelaku dan korban, mereka saling mengenal atau tidak sama sekali? Sorry. Baik, dari keterangan yang berhasil kami raih tadi, berdasarkan wawancara beberapa wartawan bersama pelaku tadi, memang pelaku mengakui jika memang antara korban dan pelaku ini sudah mengenal sejak bahkan SMP ataupun di tingkat sekolah menengah pertama. Di mana saat ini sendiri keduanya berumur kurang lebih sekitar 35 tahun. Seperti itu, rekan Siska. Baik, setelah melarikan diri seusai beraksi, apa yang kemudian membuat pelaku menyerahkan diri ke polisi? Baik, rekan Siska, adapun memang saat malam itu setelah pelaku membunuh korban dan ini memastikan korban tewas, pelaku itu sempat kabur hingga sampai ke arah Lubuk Linggau, seperti itu, kota Lubuk Linggau.
di mana memang karena saat itu adanya desakan dari keluarga pelaku agar pelaku menyerahkan diri seperti itu agar tidak ada meminimalisir adanya amukan dari keluarga korban seperti itu, maka pihak keluarga pelaku memujuk agar pelaku ini menyerahkan diri, dan saat itu pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat, tepatnya itu di salah satu kantor polisi sektor yang ada di Kabupaten Palawang, yakni di Polsek Talang Padang. Itu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sumsel Sari Ramadan melaporkan terkait dengan pembunuhan di Empathlawang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Motif peristiwa tindak pidana ini adalah murni cemburu buta atas dugaan perselingkuhan istrinya bernama Pipi dengan korban Agni. Pada malam kejadian itu, tersangka meminta HP istrinya untuk memancing korban untuk bisa datang ke rumah kediaman pelaku. Setelah dilakukan WA dan dibalas oleh korban, sehingga korban tepat pukul 00.30 itu tiba di rumah tersangka, dan terjadilah penganiayaan itu. Demikian yang dapat kami sampaikan peristiwa kejadian ini, dan kami sampaikan juga sebagai barang bukti yang dapat kami lakukan penyitaan berupa satu tombak atau kujur, kemudian pakaian yang digunakan, yang dikenakan korban pada saat kejadian, kemudian sepatu. Baik, terhadap tersangka ini akan kita kenakan pasal 458 KUH pidana maupun pasal 459 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Demikian, terima kasih. Untuk korban sendiri, kemudian apakah sebelumnya sudah dipergoki oleh pelaku? Pelaku selama ini merasa curiga sehingga pada malam hari itu pelaku memaksakan untuk minta HP istrinya untuk memancing apakah benar atau tidak istri pelaku ini ada hubungan dengan korban. Apakah sudah diminta keterangan untuk saksi istri dari pelaku? Baik, saksi istri pelaku yang bernama Ibu Pipi itu sudah diminta keterangan kemarin. Beliau juga menyampaikan demikian hasil dari keterangan pemeriksaan kemarin. Mengakui bahwa ada hubungan begitu? Kalau mengaku secara jelas tidak terungkap, tapi dari analisis pemeriksaan kemarin mengarah kepada benar ada hubungan. Perasaannya setelah kejadian ada rasa kesal. Coba cerita kronologis pertama sekali ini mancing korban ke rumah. Dari awal kecurigaan apa waktu malam kejadian itu? Dari awal ya. Dari awal nggak sengaja ketemu akun Facebook yang bernama Agni. Lalu aku iseng kebuka Messenger, lalu di atas sekali ada namanya Facebook Pipin Dismini. Lalu saya buka, ternyata isinya chatan bahwa laporan bahwa aku sudah nikah. Kasus pembunuhan pria di Empathlawang, Sumatera Selatan pada Kamis 28 Mei rupanya dipicu dugaan perselingkuhan. Korban disebut intens berkomunikasi dengan istri pelaku hingga membuatnya naik pitam. Pelaku bernama Idam kemudian menyerahkan diri tak lama setelah penemuan jasad korban bernama Agmi. Dalam keterangannya, Idam menjelaskan dirinya nekat menghabisi Agmi lantaran pria tersebut kerap berkomunikasi mesra dengan istrinya via Facebook Messenger. Idam lalu meminta korban untuk datang melalui perantara sang istri. Saat Agmi datang pada tengah malam melalui pintu dapur, Idam langsung menyerangnya dengan tombak. Korban yang berusaha membela diri kemudian makin diserang pelaku secara membabi buta.
Alhasil, korban tewas seusai mengalami luka parah di tubuhnya. Meski telah menyesali perbuatannya, namun pelaku mengaku puas karena telah melampiaskan emosinya. Perasaannya setelah kejadian. Setelah kejadian ada rasa kesal. Coba cerita kronologis pertama sekali ini mancing korban ke rumah. Dari awal kecurigaan apa waktu malam kejadian itu? Dari awal. Dari awal ya. Dari awal nggak sengaja ketemu akun Facebook yang bernama Agumi. Lalu aku iseng kebuka, pas kebuka Messenger, lalu di atas sekali ada namanya Facebook Pipin Bismini. Lalu saya buka, ternyata isinya chatan bahwa laporan bahwa aku sudah nikah. Lalu Agumi itu minta nomor WA, di kata bini aku WA ke Am yang lama. Nah, terus jawab Agumi, kati aku. Nah, langsung dikirim sama bini aku. Yang mancing korban ke rumah siapa, Pak? Yang memancing itu kati yang memancing itu. Cuma aku kan pas ketahuan Facebook akun Agumi ini makin hari makin penasaran. Lalu kebuka sebelum kejadian itu kan. Nah, ternyata ada isi chat akun Facebook Pipin ini yang baru. Nah, di situ mulai lagi kecurigaan aku datang. Nah, balik ke rumah, konek kalau tapi langsung aku bukain, langsung ternyata ada akun baru itu kan. Aku buka, ternyata pakai PIN. Nah, minta buka kan, buka no PIN. Tapi yang pemulihan obrolan yang lama enak ada menunjukkan PIN. Nah, makin penasaran lah itu kan. Aku aktifkan akun Facebook itu, lalu kasih PIN. Nah, setelah sekitar 15 menit si Agumi itu nelpon. Nah, kata Agumi, aku busik rumah, aku rindu.